Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Ilmiah pada pembelajaran fisika. Oke, pada pembelajaran fisika kita kali ini kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik atau biasa yang kita sebut dengan GEM. Nah, pada gelombang elektromagnetik ini kita akan mempelajari tentang apa itu gelombang elektromagnetik. Kemudian kita juga akan belajar tentang sifat-sifatnya, kemudian spektrumnya dan juga manfaatnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pengertian dari gelombang elektromagnetik itu sendiri. Nah, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Dan gelombang elektromagnetik ini tergolong pada gelombang transversal atau gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Nah, di sini pada gelombang elektromagnetik kita harus tahu asal usulnya. Nah, asal usul gelombang elektromagnetik itu dari mana sih? Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang listrik statis dan medan magnet. Nah, di sini gelombang elektromagnetik merupakan gabungan dari dua gelombang transversal, yaitu gelombang medan listrik dan gelombang medan magnet yang saling tegak lurus. Nah, coba kalian perhatikan yang berikut ini. Di sini adalah gelombang medan listrik. Nah, gelombang medan listrik ini adalah gelombang transversal. Nah, di sini di mana arah rambat dengan arah getarannya saling tegak lurus. Nah, pada suatu saat gelombang medan listrik ini memiliki amplitudo maksimum, yaitu di sini dinamakan EM. Ya. Kemudian yang kedua adalah gelombang medan magnet. Nah, gelombang medan magnet juga merupakan gelombang transversal. Nah, seperti ini juga memiliki amplitudo maksimum, yaitu BM. Nah, jika kedua gelombang ini dipadukan atau digabungkan, maka akan menghasilkan satu gelombang, yaitu gelombang elektromagnet. Nah, seperti ini. Ini adalah paduan dari dua gelombang, yaitu gelombang medan listrik dan gelombang medan magnet. Nah, di sini untuk paduan dua gelombang ini akan menghasilkan suatu kecepatan, yaitu kecepatan cahaya. Nah, sekarang berapa besar kecepatan dari gelombang elektromagnetik ini? Nah, di sini untuk kecepatan gelombang elektromagnetik adalah sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, nilai ini didapatkan dari C sama dengan 1 akar I0 kali μ0. I0 ini adalah wakil dari gelombang medan listrik, di mana I0 ini adalah permitivitas listrik dari hampa. Kemudian μ0 itu adalah gelombang medan magnet, yaitu permitivitas dari suatu bahan. Nah, kalau kita masukkan nilai I0 di sini, nilai E0-nya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Kemudian Mi0-nya kita masukkan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere kali meter, maka akan menghasilkan nilai C adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan dari gelombang elektromagnetik atau yang sama nilainya dengan kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya atau kecepatan gelombang elektromagnetik ini sama dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi gelombang elektromagnetik itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Nah, apa saja sifat yang dimiliki oleh gelombang elektromagnetik? Yang pertama adalah gelombang elektromagnetik ini di dalam perambatannya tidak perlu medium, jadi dia bisa merambat di mana saja. Yang kedua, di sini bahwa gelombang elektromagnetik itu tidak bermuatan listrik. Kemudian yang ketiga, di sini gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal, itu gelombang yang tegak lurus antara arah rambatan dan arah getarannya. Kemudian
Kemudian yang keempat adalah memiliki sifat umum gelombang, yaitu bahwa gelombang elektromagnetik itu akan memiliki sifat refleksi, dipantulkan, refraksi, dibiaskan, kemudian interferensi, mengalami perpaduan, difraksi, pelenturan, dan polarisasi penyerapan. Kemudian yang terakhir di sini, arah perambatannya tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Ini adalah sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Selanjutnya kita akan belajar tentang spektrum dari gelombang elektromagnetik. Jadi di sini gelombang elektromagnetik itu terdiri dari memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Di sini coba kita lihat bahwa gelombang elektromagnetik ini dari frekuensi yang paling besar adalah sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 10⁻21 sampai 10⁻24. Kemudian ada sinar X, kemudian ada sinar ultraviolet, kemudian cahaya tampak, kemudian di sini ada inframerah, kemudian gelombang mikro, kemudian gelombang televisi, dan gelombang radio dengan frekuensi masing-masing sudah tertera di gambar ini. Jadi kalau di sini ada sinar gamma frekuensinya 10⁻21 sampai 10⁻24, kemudian ada sinar X di sini 10⁻18 sampai 10⁻31, kemudian ada sinar ultraviolet di sini antara 10⁻18 ya, ini untuk frekuensinya. Kemudian ada cahaya tampak 10⁻15, kemudian infrared 10⁻12, kemudian microwave di sini gelombang mikro 10⁻9, kemudian gelombang radio dan gelombang televisi di sini antara 10⁻6 frekuensinya ya. Jadi dari sinar gamma sampai dengan gelombang radio ini frekuensinya semakin kecil, tapi panjang gelombangnya semakin besar. Nah, kemudian apa manfaat dari gelombang elektromagnetik? Kalau kita lihat dari spektrumnya, ada sinar gamma, ada sinar X, kemudian ada sinar ultraviolet, cahaya tampak, infrared gitu ya. Kemudian ada gelombang mikro, kemudian gelombang radio dan televisi. Mungkin kita akan membahas satu-satu tentang manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah sinar gamma. Jadi yang pertama, sinar gamma ini pada bidang farmasi ini bisa digunakan pada sterilisasi alat kedokteran, atau mungkin sterilisasi dari bahan makanan. Kemudian yang kedua adalah mendiagnosis suatu penyakit. Nah, ini adalah manfaat dari sinar gamma pada bidang kedokteran. Yang ketiga adalah menghasilkan bibit yang unggul. Ini pada bidang pertanian. Kemudian yang keempat, mengetahui struktur suatu logam, ini pada bidang industri. Dan yang terakhir adalah membuat radioisotop. Jadi di sini pada teknologi sinar gamma dapat digunakan untuk membuat radioisotop melalui reaksi kimia. Kemudian yang selanjutnya adalah sinar X. Sinar X memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah membunuh sel kanker atau radioterapi. Nah, selain itu juga bisa kita melihat bagian dalam tubuh ketika kita mengalami patah tulang. Bisa dilihat patah tulang bagian mana. Jadi kita bisa lihat dengan sinar X. Kemudian yang kedua adalah mempelajari perubahan fisiologi atau anatomi dan biokimia. Kemudian yang terakhir di sini sinar X berfungsi memeriksa cacat atau kerusakan pada mesin atau logam pada bidang industri. Kemudian selanjutnya ada sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet yang pertama adalah berfungsi membantu mengubah kolesterol dalam tubuh menjadi partikel 400 partikel vitamin D. Jadi di sini kalau yang menderita obesitas atau kolesterol tinggi ya, nah ini bisa berjemur di pagi hari agar mengubah kolesterol menjadi 400 partikel vitamin D. Kemudian yang kedua adalah membantu membunuh bakteri, virus, dan jamur pada tubuh. Kemudian yang ketiga membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh
manusia sehingga mengurangi kadar gula dalam darah. Kemudian yang keempat, di sini meningkatkan kemampuan darah untuk menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kadar sel darah putih dalam tubuh. Jadi untuk ultraviolet ini sangat dianjurkan untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh. Makanya kita ketika COVID seperti ini, pandemi seperti ini, kita rajin-rajin berjemur di pagi hari, karena dengan berjemur di pagi hari itu dapat meningkatkan kadar sel darah putih dalam tubuh. Selanjutnya di sini ada sinar inframerah atau infrared. Nah, di bidang kesehatan di sini memiliki berbagai manfaat seperti meningkatkan sirkulasi mikro sehingga sirkulasi darah dapat diperbaiki dan mengurangi tekanan pada jantung. Nah, sinar inframerah juga memiliki kemampuan untuk memanaskan tubuh sehingga pembuluh darah kapiler akan besar. Selanjutnya, sinar inframerah juga meningkatkan metabolisme tubuh sehingga racun-racun yang berada dalam tubuh mudah untuk dikeluarkan. Kemampuan ini bermanfaat untuk mengurangi tekanan hati dan juga ginjal pada tubuh. Kemudian mengatur pH dalam darah agar darah menjadi bersih. Terakhir, inframerah jarak jauh di bidang kesehatan digunakan untuk mengetahui kondisi pasien sehingga dapat dilakukan tindakan medis yang tepat untuk menangani permasalahan dari pasien tersebut. Nah, di sini bidang komunikasi. Untuk bidang komunikasi, sinar inframerah sangat berfungsi untuk sensor, ya, digunakan sebagai media komunikasi untuk menghubungkan dua perangkat. Biasanya mode seperti ini digunakan dalam alarm keamanan atau sistem keamanan jarak jauh. Itu untuk sinar inframerah, ya, ada dua, di bidang kesehatan dan di bidang komunikasi. Kemudian di sini di bidang komunikasi juga inframerah dapat dimanfaatkan pada kamera tembus pandang yang dapat ditangkap oleh mata telanjang. Oke, kemudian pada komunikasi jarak dekat, gelombang inframerah sering dimanfaatkan dalam sistem remote televisi. Remote televisi itu menggunakan sinar inframerah. Gelombang inframerah sering juga digunakan dalam sistem pengontrol jarak jauh, juga dalam sistem komunikasi tanpa kabel. Gelombang inframerah sering digunakan untuk menghubungkan transfer data dari suatu perangkat ke perangkat lain. Nah, ini untuk kegunaan dari sinar inframerah. Selanjutnya adalah gelombang mikro. Pada gelombang mikro sering digunakan pada sistem pemanasan seperti alat microwave oven. Kemudian pada sistem telekomunikasi juga sering digunakan pemanfaatan gelombang mikro dalam kinerjanya, misalkan pada telekomunikasi yang menggunakan WiFi yang menggunakan band frekuensi ISM. Nah, kemudian dalam sistem radar dan navigasi, gelombang mikro juga sering digunakan untuk mendeteksi suatu objek tertentu. Terakhir di sini ada gelombang radio dan televisi. Gelombang radio merupakan salah satu jenis gelombang elektromagnetik yang sering digunakan untuk komunikasi radio dan komunikasi satelit. Ini adalah manfaat dari beberapa spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk materi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalian bisa mengulangi dari depan, mengulangi lagi dari awal apabila kalian belum memahami atau belum mengerti pada materi ini. Oke, terima kasih karena sudah mengikuti materi saya pada segmen kali ini. Saya akhiri, assalamualaikum